Wahai orang yang menginginkan kebaikan, waktunya untuk menghadap, saatnya untuk beramal dan berbuat. Wahai orang yang masih menginginkan untuk berbuat dosa dan maksiat, saatnya untuk stop, berhenti, bertaubat dari dosa dan maksiat. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang terutama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kebiasaan orang-orang saleh, perdagangannya orang-orang beriman, yaitu qiyamul lail, salat malam, di mana seorang mukmin berduaan dengan Tuhannya, mengeluhkan keadaan dan kondisinya, meminta dari karunia-Nya. Mereka terdiam di dalam bermunajat kepada Rabb-Nya, mengharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menanti mengharap untuk mendapatkan anugerah-anugerah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara sifat orang-orang beriman ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Di surat As-Sajdah ayat 16 dan 17, Allah berfirman bahwa pinggang-pinggang mereka, lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa, bermunajat, beribadah kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Dan kemudian Allah langsung memberikan motivasi kepada mereka ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan keadaan dan kondisi yang terbaik di surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga-surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka dahulu ketika hidup di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Di waktu malam mereka kurang dari tidurnya, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bagaimana mereka ini kabadul lail wa maddus salata ila sahar. Mereka sibuk di malam hari dengan ibadah. Mereka panjangkan waktu sahurnya untuk salat. Mereka duduk di dalam doa. Mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di surat Az-Zumar ayat 9 Allah menyampaikan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang tegak berdiri di waktu malam dan kemudian dia sujud, dia berdiri, dia takut akan akhirat, mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, ikhwah, bahwa orang yang mengharapkan akhirat, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berharap untuk menjadi orang-orang minal muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, maka dia menggabungkan berbuat baik kepada makhluk dan berbuat baik terhadap dirinya sendiri dengan beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah terbesar itu adalah qiyamul lail, salat malam.
Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa maghfaratun lisayyi'at, wa manhatun lil itsm." Jagalah salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Dia itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, menutupi dosa-dosa, dan mencegah dari berbuat maksiat. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwa salat malam kebiasaan orang-orang saleh. Sehingga ketika kita berharap untuk menjadi di antara mereka, di antara orang-orang saleh, maka kebiasaan mereka harus kita jaga. Dan bagaimana salat malam itu mendekatkan diri kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menutupi kesalahan dan kekurangan, dan mencegah dari dosa. Orang yang terbiasa menjalankan salat malam, maka dia menjaga untuk dirinya agar tidak mudah terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Di surga ada istana-istana yang begitu megahnya sehingga dari luar terlihat isi dalamnya, dari dalamnya terlihat semua apa yang ada di luarnya. A'addahallahu liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nasu niyam. Yang Allah sediakan istana-istana mewah dan megah di surga ini bagi orang-orang yang suka memberi makan, orang yang melemah lembutkan bicaranya, orang yang menjaga puasanya, dan orang yang salat ketika yang lain sedang tidur. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala yang besar harus butuh pengorbanan yang besar. Bagaimana kita mengharapkan kemudahan dan kemurahan, namun kita tidak memiliki effort yang semestinya untuk mendapatkan yang terbesar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dinasihati oleh malaikat Jibril alaihi salam. Yang asli nasihat itu adalah untuk kita semuanya. Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa alam anna syarafal mu'min qiyamul lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad, hiduplah semau-maumu, namun yakini bahwa kamu bakal mati. Berbuatlah semau-maumu, namun ketahuilah kamu pasti akan dibalas. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, namun yakini suatu saat kamu akan pisah meninggalkan yang kamu cintai. Dan yakini, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melaksanakan sholat malam. Dan kehormatan serta harga dirinya adalah ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat nasihat ini adalah untuk kita dari malaikat Jibril alaihi salam, mengingatkan kepada kita bahwa selama apapun kita hidup pasti mati. Tidak peduli kita dengan semua yang kita perbuat, kita berbuat dan kita tidak mau memikirkan dampak dan resiko dari apa yang kita perbuat, yakini setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia perbuat. Dan siapapun boleh kita cintai, apapun boleh kita cintai. Apakah cinta berupa benda atau keluarga atau apapun itu, ataukah jabatan, silahkan. Fa innaka mufariquhu, namun yakini bahwa kita akan meninggalkannya. Dan di situ malaikat Jibril meyakinkan bagaimana seseorang itu jika ingin mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah dengan sholat malam. Karena hanya kemuliaan itu hanyalah dekat dengan Allah saja. Mulia yang sejati itu mulia di sisi Allah, bukan di mata manusia. Dan kehormatan serta harga diri bukan diraih dengan mengejar kursi, mengejar jabatan, agar dihormati oleh banyak orang, mengejar gelar-gelar. Tapi ketika seorang tidak bergantung kepada manusia,
namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang saleh ketika memuji teman-teman mereka yang ahli ibadah ini, dia menyebutkan, idza mal-lailu adhrama kabaduhu wa yusfiru anhum wa hum ruku'u atara al-khawfu nawmahum faqamu wa ahlul amni minad dunya huju'u lahum tahta adh-dhalami wa hum sujudun aninun minhu tanfariju ad-dhulu'u. Ketika waktu malam telah menggelap, mereka bangun, mereka terpucat wajah mereka karena mereka rukuk beribadah kepada Allah. Rasa takut menghilangkan kantuk mereka. Dan adapun orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, mereka tidur dengan nyenyaknya. Mereka di tengah kegelapan malam dalam keadaan sujud, menangis di antara relung-relung hati mereka, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, setengahnya atau kurang dari itu sedikit, atau tambahkan darinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada beliau di surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi natilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah kamu salat tahajud sebagai tambahan untuk, sebagai tambahan ibadah untukmu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu di tempat yang mulia. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu kelak di tempat yang terpuji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menegakkan perintah ini. Beliau tidak pernah satu malam pun tidak sholat malam. Beliau orang yang telah diampuni semua dosanya yang telah lalu dan akan datang. Orang yang dipastikan akan memimpin manusia memasuki surganya. Dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali untuk beliau. Tidak ada siapapun yang boleh diizinkan untuk membuka pintu surga. Karena pertama yang akan mengetuk dan membukanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syafaat yang Allah muliakan beliau. Yang beliau memberikan syafaat kepada seluruh manusia, bahkan seluruh Nabi dan Rasul, adalah mengizinkan membukakan pintu surga untuk umatnya, untuk seluruh umat manusia yang Allah layakkan untuk memasukinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kaki. Sampai Aisyah ketika melihat itu beliau bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Engkau melakukan salat seperti ini ya Rasulullah, sedangkan dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Jika kita yang mendapatkan jatah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, mungkin kita sudah tidak akan muncul lagi di lantai 22. Kita skip lantai 22 ini. Sudah diampuni dosa yang lalu akan datang, mau apain lagi? Mau daftar absen di sini? Untuk apa lagi? Sudah clear. Namun tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam sampai kebal, sampai bengkak kakinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Semakin tinggi kemuliaan yang Allah berikan, semakin tinggi penghargaan dan kehormatan yang Allah berikan, maka semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah salah seorang sahabat, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bagaimana dalam Sahih Muslim, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Saya bermakmum, beliau salat sendiri di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Aku menghampirinya dan aku salat di sampingnya. Beliau selesai Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Perkiraanku
mungkin insya Allah di ayat yang ke-100 insya Allah beliau akan ruku. Namun ternyata setelah ayat 100 beliau lanjut. Ya, kalau imam kita 100 ayat Al-Baqarah belum ruku, kita akan tidak akan pernah kita mau sholat di sana sama sekali seumur hidup. Ya, kita akan viralkan ini Ustaz yang sengaja sholat 100 rakaat dan tidak ruku di rakaat pertama dan melanjutkannya. Beliau melakukan itu dan melanjutkannya. Ternyata sampai selesai Al-Baqarah beliau belum ruku. Selesai Al-Baqarah beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk membaca surat An-Nisa, dan beliau lanjut membaca surat. Selesai An-Nisa, Nabi SAW melanjutkan memulai membaca surat Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Beliau yaqra'u mutarassilan, membacanya dengan tartil. Ketika melewati ayat yang mengandung perintah untuk tasbih, beliau bertasbih. Ketika ada ayat yang mengandung doa, beliau berdoa. Ketika ada ayat yang mengajarkan, memerintahkan untuk berlindung kepada Allah, beliau pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bermimpi. Beliau bermimpi melihat surga, melihat neraka. Dan mimpi itu diceritakan kepada saudara perempuannya, Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah menceritakan mimpi saudaranya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abdullah bermimpi begini dan begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik seseorang itu, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika dia menjaga sholat malam. Nabi SAW hanya memuji dengan seperti itu. Hanya mengatakan sebaik-baik orang adalah Abdullah jika dia sholat malam. Maka Salim, putra dari Abdullah bin Umar, menceritakan sejak Nabi SAW menyampaikan itu, beliau selalu sholat setiap malam, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Hanya satu hadis dia mendengar dari Nabi SAW tentang keutamaan sholat malam. Begitu saja sabda Nabi, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah jika dia menjaga sholat malamnya, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat malam seumur hidupnya. Berbeda dengan kita, itulah mentalnya para sahabat. Bahwa para sahabat mendengar hadis, mereka bergegas beramal, bergegas berbuat, tidak berani meninggalkan semua anjuran Nabi SAW, walaupun itu sunnah. Kita sudah menghadiri banyak majelis ilmu, banyak nasihat, banyak ayat hadis yang kita dengarkan, namun seringkali kita tidak tergerak untuk melakukan sebagaimana yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW menyampaikan, afdhalus salati ba'dal faridhati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, setelah salat wajib adalah salat malam. Dan Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang salat malam, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat malam membaca 10 ayat, dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin. Jika dia salat malam membaca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka tercatat sebagai orang yang mendapatkan jatah terbanyak dan terbesar nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Waktu salat malam itu dimulai sejak sesudah salat Isya. Yang seringkali kita pahami, sebagian kita menganggap bahwa salat malam ya tengah malam. Kalau sesudah salat Isya belum waktunya salat malam. Ini salah. Waktu salat malam dimulai sesudah salat Isya sampai menjelang salat fajar, salat subuh. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang salat malam,
dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, salatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kalian takut azan subuh, maka tutuplah dia dengan witir 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwa salat malam itu berdasarkan hadis ini tidak diberi batasan oleh Nabi SAW berapa jumlah rakaat. Tidak dibatasi oleh beliau SAW. Artinya kita sesudah salat Isya, misalnya di luar Ramadan, alhamdulillah Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan bagaimana Allah melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dimudahkan bagi kita di masjid-masjid diadakan salat malam berjamaah, yang kita bisa melakukannya sesudah salat Isya selama 11 rakaat. Dan barang siapa, sebagaimana kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesainya imam, maka dicatat baginya salat 1 malam penuh. Artinya sesudah salat malam itu, sesudah tarawih, antum makan, antum tidur, antum sedang gurau dengan keluarga, dengan istri dan sebagainya, itu semuanya adalah bonus dari Allah SWT. Karena kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya pahala salat 1 malam penuh. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dan ini berlaku sepanjang tahun, Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Witir di awal malam. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Sesudah salat Isya, antum berzikir. Setelah itu antum melakukan salat ba'diyah 2 rakaat. Setelah ba'diyah 2 rakaat, witir. Ya, dia melakukan witir di awal malam. Witir berapa rakaat? Minimalnya adalah 1 rakaat. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Witir ganjil. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan 1. Atau 1 rakaat. Itu adalah witir. Barang siapa yang berharap bangun di akhir malam, hendaklah dia bangun, dia melaksanakan witir di akhir malam. Karena witir di akhir malam itu disaksikan banyak para malaikat yang meramaikan bumi pada saat itu. Dan itu adalah lebih afdal. Juga Nabi SAW menyampaikan, yatanazzalu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa memohon kepada aku, maka aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan memberi. Man yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa yang minta ampun kepada aku, maka aku akan ampuni. Ikhwah fillah, kehidupan malam di antara ahli ibadah, itulah yang banyak merindukan, yang membuat semangat hidupnya orang-orang saleh terdahulu. Jika bukan karena kehidupan malam di dalam taat dan ibadah ini, mereka enggan untuk hidup lama-lama di dunia. Sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, laula thalathun ma ahbabtul aisha fi hadhihi dunya. Jika bukan karena 3 hal ini saya tidak akan suka untuk lama-lama hidup di dunia. Apa 3 hal yang membuat dia betah tinggal di dunia? Al-ghazwu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah SWT. Wa mukabaratus sa'ati minal lail, bangun tengah malam beribadah kepada Allah SWT. Wa mujalasatu aqwamin yantaquna atayibal kalami kama yuntaqa atayibut tamr, dan duduk bersama orang-orang saleh untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang terbaik, untuk dipetik kalimat-kalimat terbaik itu, seperti para petani memetik buah-buahan yang telah siap dipanen. Ikhwatal iman, di antara cara termudah yang membantu kita untuk semangat dan giat sholat malam adalah memperhatikan waktu tidur malam kita. Dan memanfaatkan, misalnya jika ada kesempatan untuk tidur siang, memanfaatkannya itu dengan tujuan agar kita memiliki semangat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk bisa sholat malam, dan mengurangi dosa.
Karena dosa itu yang memberatkan kita untuk bangun di tengah malam. Sehingga kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita semuanya, untuk mengawali tidur, tidak menunda-nunda untuk tidur, agar bisa beribadah kepada Allah di waktu malam. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW tidak suka tidur membenci tidur sebelum isya, dan beliau membenci berdiskusi, berbincang-bincang, bicara-bicara yang tidak penting sesudah salat isya. Artinya sesudah isya, jika tidak ada aktivitas yang memang harus dan perlu, istirahat, tidur, agar memiliki banyak waktu yang berkah di waktu malam. Dan terakhir, ikhwafillah, kita saat ini di bulan Ramadan, di bulan di mana Allah melatih kita dengan qiyam Ramadan, yang Nabi SAW menjanjikan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Itu mencakup qiyam Ramadan, mencakup yang dilakukan di salat tarawih bersama jamaah yang dilakukan di masjid-masjid, ataupun juga melakukannya di waktu qiyam Ramadan, qiyamul lail di waktu malam. Yang dua-duanya termasuk bagi kita bagian dari qiyam Ramadan. Jika di akhir-akhir setelah malam 20 dan 21 dan seterusnya ada qiyamul lail, usahakan jangan sampai kita terlewatkan dari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jika tidak sanggup, maka di awal malam, tarawih di awal malam jangan lewatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesainya imam, maka dicatat baginya salat 1 malam penuh. Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Jangan sampai kita terlewat dari mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ini adalah bonus final yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa dicatat amal kita lebih dari 1000 bulan dalam keadaan qiyamul lail, dalam keadaan salat, atau membaca Al-Quran, atau bertaubat dan beristighfar, atau sedang berzikir, atau sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tercatat khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan, tidak dikepotong dengan senda gurau, tidur, lalai, dan yang lain sebagainya. Jika kesempatan 1 malam dalam setahun ini terlewatkan dari seseorang, rugi dia. Rugi yang sangat besar. Orang-orang yang diharamkan dari kebaikan yang besar, jika dia mendapatkan peluang yang seperti ini, dan dia tidak mengambil peluang itu. Ikhwafillah, kita sedang di masa orientasi yang dididik oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan, sehingga ketika kita keluar dari bulan ini, kita termasuk orang-orang yang menyesal. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi